Shalom. Apa kabar Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan? Haleluya, saya sangat senang sekali boleh kembali bertemu Bapak Ibu Saudara sekalian. Sudah beratus-ratus episode rasanya ya, kita bertemu bersama-sama bersaat teduh. Semoga kita semuanya semakin hari semakin rajin, setia bersaat teduh datang kepada Tuhan. Mari hari ini datang kepada Tuhan lagi bersama-sama. Haleluya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba, amin, yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun
sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Amin. Sampai selamanya. Benar Tuhan. Benar Tuhan. Kami tidak membawa apa-apa ketika kami datang dalam dunia. Dan ketika kami meninggalkannya suatu saat kelak, kami pun tidak membawa apa-apa. Hanya hati yang mengabdi kepadamu, itu yang akan kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kami bersyukur bila sampai hari ini Tuhan masih beri kami kesempatan mengabdi datang kepada Tuhan. Kami tahu bahkan itu pun adalah dari-Mu asalnya Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap dan rindu mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya ya. Mari kita akan bersama-sama membaca Alkitab kita dari Kitab Wahyu ya, pasal yang ke-20. Wow, 20 berarti nantinya tinggal 2 kali lagi sudah selesai ya. 21, 22 sudah akhir ya. Puji Tuhan, kita akan membaca Kitab Wahyu pasal yang ke-20 ya. Puji Tuhan. Kerajaan 1000 tahun. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat
bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Iblis dihukum. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh daratan bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Haleluya. Kami sangat mempercayai bahwa tadi ketika Bapak Ibu Saudara sekalian membaca firman Tuhan, ada sesuatu yang Roh Tuhan taruh dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Tapi izinkan kami sedikit akan membahas, ya, untuk perenungan kita bersama, yaitu pada bagian ayat yang ayat yang ke-11, ya, ayat yang ke-11. Coba kita akan ulang ayat yang ke-11. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa bumi dan langit yang ada saat ini, semuanya suatu saat akan berlalu. Jadi, apa yang ada pada kita saat ini sesungguhnya tidak kekal. Seperti kata-kata pujian tadi. Kita tidak membawa apapun ke dalam dunia, dan ketika kita kembali pada Tuhan, kita pun tidak membawa apa-apa. Bahkan suatu saat semuanya akan hilang, lenyap. Tidak ditemukan lagi tempatnya, kata firman Tuhan. Tapi ada sesuatu yang kita bawa, yaitu kepercayaan kita kepada Kristus. Pengikutan kita kepada Kristus. Tadi ada dikatakan nama orang-orang yang tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sungguh-sungguh mempercayai Tuhan Yesus bukan hanya dari mulut tapi dari hati yang terdalam, itulah sesungguhnya yang justru akan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bawa. Bahkan ketika kematian sudah menjemput kita, atau ketika Dia datang, atau ketika semuanya lenyap. Karena itu, jangan menghabiskan waktu Bapak, Ibu, Saudara hanya untuk apa yang suatu saat lenyap. Mari kita menghabiskan waktu, fokus, tenaga, energi, pikiran kita justru untuk sesuatu yang tidak akan lenyap selama-lamanya, yaitu kepercayaan dan pengabdian Bapak, Ibu, Saudara sekalian dan saya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah yang akan kita bawa, dan suatu saat kita akan bergembira
di dalam kerajaan-Nya yang mulia. Sekalipun apapun keadaan Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini, suatu saat kita akan bertemu di surga yang mulia dalam keadaan yang berbahagia. Haleluya. Mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Haleluya. Kita akan berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Seringkali Tuhan, hiruk pikuk keindahan dunia ini terkadang berusaha mengalihkan pandangan mata kami untuk memikirkan dunia, memikirkan untuk kehidupan di dunia. Tapi hari ini kembali Kau mengingatkan pada kami bahwa semuanya fana, semuanya akan sirna. Apapun yang kami bangun dalam dunia ini, semuanya akan sirna. Tapi ada sesuatu yang tidak akan sirna Tuhan. Dan sesuatu itu tidak akan pernah kami sesali, yaitu kepercayaan dan pengabdian kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa suatu saat kelak kami akan bertemu bersama-sama dengan Kau di surga yang mulia. Kami sangat merindukan saat itu dan kami sangat berterima kasih untuk kekuatan yang Kau berikan pada kami sampai hari ini, sehingga kami masih boleh hidup bagi Engkau dan mengabdi kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami tahu semuanya pun berasal dari Engkau. Haleluya. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya akan persilakan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semuanya ya berdoa. Bagi orang-orang yang kita kenal yang belum percaya Yesus, mari kita doakan untuk pertobatan mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Baik, sudah ya, kita lanjutkan doa kita. Tuhan, kami juga bersatu hati berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami seiman di seluruh dunia dimanapun berada. Karena kami tahu ada banyak dari mereka yang mengalami penyiksaan, penganiayaan, bahkan ada yang dibunuh, dihimpit, ditekan karena nama-Mu. Tuhan, tidak mudah memang. Tapi kami mohon kekuatan-Mu mengalir dalam hidup mereka dan keluarga mereka. Kuatkan mereka Tuhan. Kalau boleh lepaskan mereka dari segala siksaan, penderitaan dan penganiayaan itu Tuhan. Tolonglah umat-Mu Tuhan. Tolong juga bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai. Tuhan, tutup bungkus bangsa negara kami dengan kuasa darah-Mu. Jangan sampai terjadi gelombang pandemi lagi. Dalam nama Yesus Tuhan, tolong Indonesia. Dalam nama Yesus Tuhan, tolong Indonesia. Dalam nama Yesus Tuhan, tolong Indonesia. Lindungi bangsa negara kami. Tuhan, mohon kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, bahkan pertobatan jiwa besar-besaran, kiranya Tuhan tolong agar terjadi atas Indonesia. Haleluya. Kiranya Tuhan ampuni kesalahan, dosa, pelanggaran bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami segenap umat-Mu yang ada di Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar kependetaan, gelar-gelar teologi. Pohon belas kasihan-Mu, kiranya Kau berikan kepada kami dan keluarga kami hati yang tulus, ikhlas di hadapan-Mu senantiasa Tuhan. Cukupkan apa yang kami dan keluarga kami perlukan, dan perlengkapi kami lebih lagi sehingga kami dapat lebih berkarya bagi kerajaan-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang digembalakan oleh hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Dalam nama Yesus berikan pertumbuhan iman, pengharapan dan kasih yang kuat dalam nama Yesus. Tutup bungkus sehingga tidak ada yang terhilang Tuhan. Kuasa darah-Mu menolong mereka Tuhan. Naungan kasih-Mu menyertai mereka. Jangan sampai ada yang terhilang. Tapi Tuhan kiranya tolong agar mereka membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati juga keluarga mereka,
pelayanan mereka dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap orang yang sakit dimanapun saat ini berada. Bapa, kiranya Engkau jamah, Engkau tolong, Engkau sembuhkan setiap mereka yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah tolong sembuhkan yang sakit. Jamah tolong sembuhkan yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang yang mengalami masalah hari-hari ini. Kalau misalnya itu terjadi karena kesalahan kami, sungguh kami minta ampun di hadapan-Mu. Tunjukkan letak kesalahan kami. Dan tolong agar kami dapat bertobat sungguh-sungguh. Tolong pulihkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan kiranya dalam segala apapun yang kami hadapi, Tuhan berikan kami damai sejahtera, sukacita, kekuatan, ucapan syukur dan kemenangan demi kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Dan bila masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, kami bersatu hati. Kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah Yesus menutup bungkus kami dan keluarga kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekarang saya persilahkan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berdoa bagi pergumulannya masing-masing. Mari kita akan berdoa sama-sama. Baik, sudah ya? Ya, kita akan tutup. Haleluya. Oh Tuhan, kami sangat bersyukur hari ini kembali kami masih bisa saat teduh. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang Tuhan, kiranya Kau memberkati keluarga kami, pelayanan kami dan pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala hal, di dalam segala perkara, Tuhan Engkau memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama-sama saya katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.